Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project bersama saya Aris Santoso. Saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini, saya akan share tentang salah satu marketplace. Tapi marketplace ini bukan marketplace jual beli barang. Bukan jual beli barang, bukan jual beli ebook atau semacamnya. Tapi marketplace ini digunakan untuk jual dan beli API. Platform ini namanya Rapid API. Saya coba buka aja langsung ya. Rapid API. Pada Rapid API kita bisa berperan menjadi dua hal ya. Yang pertama kita sebagai pembeli, yang kedua kita bisa juga sebagai penjual atau penyedia layanan API. Namun untuk video kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara menjadi penjual atau menjadi penyedia API di platform ini. Dan video kali ini hanya sebatas pengenalan apa saja yang ada pada Rapid API ini. Baik, di sini saya sudah login ya. Saya sudah login. Kemudian untuk menemukan API ada dua cara. Bisa kita lakukan pencarian di bagian atas sini, di search for API ini. Kita ketikkan kata kuncinya. Dan yang kedua, kita bisa melakukan pencarian berdasarkan kategori yang sudah disiapkan di sebelah kiri sini. Contoh, untuk finance, kita klik aja. API yang tersedia pada kategori ini ada beberapa, ada banyak ya. Ada API untuk coin ranking, ada API dari Bloomberg Market, ada Yahoo Finance, ada Binance Future Leaderboard, dan banyak lagi ya. Ada banyak sekali di sini yang bisa dilihat. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Contoh lagi misalkan untuk saya coba kembali ke depan dulu. Contoh lagi, misalkan kita masuk ke text analysis ya. Kategori text analysis. Di sini ada Google Translate, ada text similarity, ada word association, dan ada sentiment analysis, dan banyak lagi di sini. Ya. Begitu juga dengan kategori-kategori yang lain, teman-teman bisa langsung mencari di situ. Sebagai contoh, bagaimana cara kita subscribe? Contohnya ya, misalkan saya mau subscribe yang sentiment analysis, kayak gini. Kita masuk ke landing page pada penyedia ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah endpoint, yang kedua adalah about, yang ketiga tutorials, yang keempat adalah discussion, yang kelima adalah pricing. Jujur saja yang sering saya gunakan yang pertama adalah endpoint dan pricing. Kalau bagian endpoint, kita bisa tahu bahwa endpoint yang ada di sini ada dua. Yang pertama adalah analyze dengan method get, yang kedua adalah analyze dengan method post. Jadi ada dua endpointnya. Kemudian parameternya seperti ini. Parameternya itu ada di bagian header. Jadi key-nya, API key seperti ini. Dan host-nya, dua ya. Kemudian yang paling penting adalah parameter text. Nah, ini adalah text-nya. Jadi saat kita melakukan request nanti perlu ini ada header-nya sama parameter. Nah, contoh ya, contoh coding ya, contoh coding yang bisa kita gunakan. Di sini sudah disertakan. Ini contoh untuk Node.js. Kemudian kalau kita buka di sini ada contoh untuk C, ada contoh untuk Go, ada contoh untuk Java, ada contoh untuk JavaScript, ada contoh untuk PHP, ada contoh untuk Python, ada contoh untuk Ruby, dan seterusnya. Contoh misalkan kita menggunakan JavaScript, ada pilihannya, ada jQuery. Kalau misalnya kita menggunakan jQuery, kita klik aja ini. Nah, ini adalah contoh konfigurasi request jika kita menggunakan jQuery. Jadi ini semua pengaturannya sudah dicontohkan di sini. Jadi kita lebih mudah menggunakannya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung mencoba endpoint ini. Ini ya. Cuman syaratnya kita harus subscribe dulu. Nah, untuk subscribe-nya itu bisa kita cross-check dulu di pricing ya. Nah, di pricing ini kita punya 4 jenis. Ada 4 jenis level atau package ya. Yang pertama adalah yang basic, harganya 0 ya, 0 rupiah atau 0 dolar. Yang pro itu 19, yang ultra 99, dan yang mega adalah 250.
Dan setiap API itu berbeda-beda. Ada yang 4 seperti ini, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 package. Tergantung si penjualnya. Nah, penjualnya itu siapa? Untuk API ini, penjualnya adalah yang ini di sini. By Twin Word. Nah, dia yang jual. Dia yang jual ya. Nah, agar kita bisa mencoba endpoint yang tadi, kita harus subscribe nih. Kita klik aja subscribe. Nah, di sini meskipun dia 0, ya, meskipun dia 0, dia tetap perlu konfirmasi. Perlu konfirmasi kartu kredit, gitu. Ya, begitu ya. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke menu About, ini biasanya catatan dari penyedia API-nya. Kemudian bagian tutorial itu biasanya berisi panduan-panduan yang mereka siapkan. Kalau misalkan kita ada komplain dan seterusnya, kita bisa menanyakan di bagian discussion ini. Pertanyaan, error, dan seterusnya, ya silakan aja nanti sampaikan di sini kepada penyedianya. Nah, itu untuk sentimen analisis. Misalkan kita mencoba untuk beberapa kategori yang lain, contohnya ya, misalkan di gaming, di gaming ada Fortnite API, ada OpenCritic API, dan seterusnya. Kalau misalkan kita coba deh yang OpenCritic API, kalau yang di sini, endpoint-nya banyak sekali ya. Ada search, ada game, review, author, outlet, dan general. Ya, ada banyak sekali. Kemudian untuk about-nya seperti apa? Kayak gini. Dia langsung menyertakannya di Swagger Hub. Sedangkan untuk pricingnya hanya 3, ada 3 package. Yang pertama adalah basic, yang kedua ultra, yang ketiga adalah mega. Begitu. Jadi nanti setiap penyedia API itu memiliki kriteria sendiri tentang package-nya dan tentang harganya. Dan kita tinggal pilih mana package atau mana penyedia yang bagus yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video next project berikutnya.